Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat suasana pada sore hari ini. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan diskusi dan saya selaku moderator yang akan memandu diskusi hingga selesai. Sebelum diskusi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan nama saya. Saya Erawan Sumaila dengan NPM 072324 11121. Saya selaku moderator. Saya Adelia Mabiang, NPM 072324 11077 selaku narasumber atau pemateri. Saya Lianur Rabbani Dasim, NPM 072324 11052 selaku notulen. Selanjutnya, izinkan saya membacakan peraturan dalam diskusi ini. Materi disampaikan selama kurang lebih 3-5 menit. Audiens harus mendengarkan arahan dari moderator serta memperhatikan materi yang disampaikan oleh narasumber. Yang ketiga, setiap peserta memberikan satu pertanyaan. Selanjutnya, paparan materi tentang Gen Z berisik Indonesia terusik tersebut akan dibawakan oleh narasumber. Kepada narasumber saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi tentang Gen Z berisik Indonesia terusik. Baik, saya lanjutkan pada materi ini, yaitu fenomena Gen Z yang dianggap berisik atau sering mengemukakan pendapat di Indonesia memang menjadi perbincangan hangat. Sebagian pihak merasa terusik dengan gaya komunikasi generasi ini yang cenderung lebih vokal, spontan, dan belak-belakan, terutama di media sosial. Namun, fenomena ini juga dapat dilihat dari berbagai perspektif. Yang pertama, karakteristik generasi. Gen Z tumbuh di era digital, di mana kebebasan berpendapat dan berbagi informasi menjadi hal yang biasa. Mereka merasa lebih nyaman mengekspresikan diri tanpa perlu khawatir dengan batasan tradisional. Yang kedua, kritik terhadap norma sosial. Gaya komunikasi mereka yang dianggap berisik seringkali berkaitan dengan upaya mengkritisi norma-norma sosial yang dianggap usang atau tidak relevan. Hal ini mungkin mengganggu kelompok yang lebih konservatif. Yang ketiga, media sosial sebagai panggung. Media sosial memungkinkan Gen Z menyuarakan pendapatnya secara luas. Hal ini memberi mereka ruang untuk menyuarakan isu-isu penting, mulai dari keadilan sosial, lingkungan, hingga hak-hak individu. Resistensi dari generasi sebelumnya, perbedaan nilai dan cara komunikasi antara generasi yang lebih tua dan Gen Z bisa menimbulkan konflik. Generasi sebelumnya mungkin merasa terganggu dengan gaya Gen Z yang dianggap terlalu bebas atau kurang sopan. Demikian penyampaian dari narasumber. Selanjutnya, di sini saya membuka sesi pertanyaan untuk para peserta. Masing-masing peserta saya memberikan satu pertanyaan. Baik, sebelumnya saya Eka Rahmawati Purading dengan NPM 072324 11056. Pertanyaan saya, mengapa Gen Z sering dianggap berisik di Indonesia? Saya Ramdhani Haji Ibrahim dengan NPM 072324 di media sosial. Namun, fenomena ini juga dapat dilihat dari berbagai perspektif. Yang pertama, karakteristik generasi. Gen Z tumbuh di era digital, di mana kebebasan berpendapat dan berbagi informasi menjadi hal yang biasa. Mereka merasa lebih nyaman mengekspresikan diri tanpa perlu khawatir dengan batasan tradisional. Yang kedua, kritik terhadap norma sosial. Gaya komunikasi mereka yang dianggap berisik seringkali berkaitan dengan
upaya mengkritisi norma-norma sosial yang dianggap usang atau tidak relevan. Hal ini mungkin mengganggu kelompok yang lebih konservatif. Yang ketiga, media sosial sebagai panggung. Media sosial memungkinkan Gen Z menyuarakan pendapatnya secara luas. Hal ini memberi mereka ruang untuk menyuarakan isu-isu penting, mulai dari keadilan sosial, lingkungan, hingga hak-hak individu. Resistensi dari generasi sebelumnya, perbedaan nilai dan cara komunikasi antara generasi yang lebih tua dan Gen Z bisa menimbulkan konflik. Generasi sebelumnya mungkin merasa terganggu dengan gaya Gen Z yang dianggap terlalu bebas atau kurang sopan. Demikian penyampaian dari narasumber. Selanjutnya, di sini saya membuka sesi pertanyaan untuk para peserta. Masing-masing peserta saya memberikan satu pertanyaan. Baik, sebelumnya saya Eka Rahmawati Puradin dengan NPM 0723241156. Pertanyaan saya, mengapa Gen Z sering dianggap berisik di Indonesia? Saya Ramdhani Haji Ibrahim dengan NPM 0723241138. Saya ingin bertanya, apa dampak gaya komunikasi Gen Z terhadap masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kabun Abdul, NPM 0723241187. Pertanyaan saya, bagaimana konflik antara Gen Z dan generasi sebelumnya dapat diredakan? Terima kasih. Pertanyaan dari para audiens. Yang pertama ada pertanyaan dari saudari Eka, yaitu pertanyaannya, mengapa Gen Z sering dianggap berisik di Indonesia? Di sini saya akan menjawab. Gen Z dianggap berisik karena gaya komunikasi mereka yang vokal, belak-belakan, dan sering menggunakan media sosial untuk menyuarakan pendapat. Mereka tumbuh di era digital, di mana kebebasan berpendapat menjadi hal yang umum. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Rama, yaitu tentang apa dampak gaya komunikasi Gen Z terhadap masyarakat. Yaitu dampaknya beragam dari positif hingga negatif. Di sisi positif, Gen Z mendorong diskusi kritis tentang isu-isu sosial dan memperjuangkan perubahan. Namun, bagi sebagian pihak, terutama generasi lebih tua, gaya ini bisa dianggap mengganggu atau kurang sopan. Yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari Kaguna, yaitu bagaimana konflik antara Gen Z dan generasi sebelumnya dapat diredakan. Konflik ini dapat diredakan dengan meningkatkan pemahaman antara generasi, membuka ruang dialog yang konstruktif, dan menghormati perbedaan cara pandang serta nilai-nilai masing-masing. Sekian jawaban yang saya sampaikan, apakah bisa diterima pada peserta? Bisa. Oke, baik, saya serahkan kepada moderator. Notulen untuk menyampaikan kesimpulan. Kepada Notulen saya persilahkan. Baik, kesimpulan dan materi yang dipaparkan adalah bahwa fenomena ini mencerminkan perbedaan karakteristik generasi di mana Gen Z lebih vokal dalam menyuarakan pendapatnya, terutama melalui media sosial, meskipun hal ini bisa dianggap mengganggu generasi yang lebih tua. Sekian diskusi kami pada sore hari ini. Maaf jika kurang sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. One,